Anda semestinya nangis kalau Anda dengar berita Habib, kok malah kayak tepuk tangan. Wah, kok kayak tidak ada kebencian dengan ahli bait Nabi ini. Makanya kayak sekarang tuh kayak ada orang mencari-cari kesalahan Habib ini. Kalau ada Habib salah, uang langsung jadi senjata. Tuh Habib tuh Habib tuh. Ada apa ini? Jangan mau dibohongi setan untuk membenci ahli bait Rasulullah. Hati-hati. Ini hati-hati. Jadi ada sekarang ini kayak upaya-upaya menanamkan kebencian. Kalau ada Habib salah, langsung tuh Habib loh, bahasa Habibnya kok mukanya juga sama Habib. Hati-hati. Kalau ada ulama yang tiba-tiba melakukan ketidakbaikan, atau misalnya habaib yang melakukan ketidakbaikan, yang kita benci bukan habaibnya, bukan ulamanya, tapi perilakunya. Beda dong. Kan ulama juga bukan maksum, bisa saja kepleset pada suatu ketika nanti. Habaib juga bukan maksum, bisa kepleset, tapi tetap beliau adalah dzurriyyahnya Nabi, yang satu adalah pewarisnya Nabi. Cuman banyak kesalahan dari orang tulus, ikhlas itu adalah salah yang tidak disengaja, ataupun kalau disengaja mudah untuk tobat, tidak pernah berbangga dengan kesalahannya. Beda, ulama itu salah, tapi menyesalnya lebih gede daripada kesalahannya. Jangan kita menuntut habaib menjadi orang yang maksum, tidak punya dosa. Nggak bisa, nggak ada jaminan itu. Maka hendaknya kita bisa membedakan antara kesalahannya dan orangnya. Orangnya tetap dzurriyyahnya Nabi, cucunya Nabi. Kalau melakukan kesalahan, ya kita benci kesalahannya, bukan kita benci zatnya. Jangan sampai kita masuk wilayah kebencian kepada Nabi secara halus. Habib, wah ini awas, hati-hati. Habib lagi. Nah ini awas, hati-hati model begitu. Memang ada Habib 1-2 misalnya membuat kesalahan-kesalahan, mungkin membuat gelisah, tapi lihat perilakunya, tapi darahnya adalah nyambung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja yang kita harapin, itu cuma syafaat Nabi. Makanya kalau sama Nabi udah putus hubungan, aduh udah cilaka. Gimana caranya supaya kita punya hubungan sama Nabi? Cintai keluarga Nabi. Ente benci sama keluarga Nabi, sama keturunan Nabi. Rasulullah yang bersabda, "Lau anna rajulan", andai kata ada seorang laki-laki, dia sholat setiap hari, dia puasa, kemudian mati di hatinya ada benci kepada keluargaku, kata Rasulullah, dakhalan nar. Wah, alhamdulillah si Anu meninggalnya di masjid, hebat gak? Tapi benci ke keluarga Rasul. Jangan lagi di masjid, setiap hari ibadah puluhan tahun. Kalau di hati ada benci sama keluarga Nabi Muhammad, masuk neraka. Habib mau ngomong pengen dihormatin mungkin. Oh, dihormatin itu nggak ada untungnya. Barang siapa yang dicium tangan, dosa-dosanya diampuni. Ada gak? Nggak dapat apa-apa. Barang siapa yang dicintai, maka derajatnya akan diangkat. Nggak ada. Yang dihormati nggak dapat apa-apa. Yang menghormati, yang mencintai, itu yang dapat. Itu yang dapat. Ya, nggak, bahkan bisa rugi dihormatin. Saya dihormatin orang nggak untung, rugi bisa. Wah, karena Habib Muhammad sudah terkenal, bisa dimanfaatin orang. Bisa. Atau kadang-kadang saya karena banyak yang hormatin saya, akhirnya saya ujub, saya bangga, amal saya hilang. Rugi dihormatin orang. Kalau boleh pilih, pilihan nggak enakan nggak dikenal, enakan nggak dihormatin, lebih enak begitu, biasa begitu. Karena aman, hati itu nggak tergoda hati. Sedikit aja dia melenceng, habis semuanya, nggak ada untungnya, rugi. Guru saya pesan sama saya, ente dakwah paling bahaya buat ente ketika jamaah cium tangan ente, itu paling bahaya. Bisa gak jaga hati di situ? Itu paling bahaya. Jadi dihormatin, dicintain, itu nggak ada untungnya. Kenapa saya terangin begini? Ini ilmu yang harus disampaikan, titipan amanat dari Rasulullah. Karena di akhir zaman banyak orang yang benci kepada keluarga Nabi, banyak yang benci kepada keluarganya Nabi Muhammad SAW. Banyak. Kesian, ya, sekedar untuk mengingatkan, menyelamatkan. Kalau ditanya untung nggak dihormatin, nggak ada untungnya. Wa allaisa lil insan illa ma sa'a. Maka dari itu, jaga hubungan baik kita sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah nggak ada, Allah berikan di situ daripada keluarga Nabi nanti yang akan bisa menolong. Paham ya? Nah, makanya cinta kepada keluarga Nabi itu sangat berat, gak bisa dengan ucapan.
Sampai dikatakan pernah Imam Ja'far Shadiq, ada orang datang, "Hai Imam, innakum ahlul bait taz'umuna bi anna man ahabbakum dakhulal jannah." Kamu ini katanya keluarganya Nabi, yang cinta kamu masuk surga. Tapi bagaimana yang cinta kalian itu orang nakal-nakal? Dia ini zalim, kaya, matinya gampang, di kuburan tidak mau disiksa. Dipepet Imam Ja'far Shadiq. Beliau menjawab apa? Yadkhulul jannah bi syafa'atina wa raghmi anfika ya hadza. Ketahuilah, jika ada orang zalim, dia aman dari semuanya, ketahuilah mereka masuk surga karena syafaat kami, keluarga Nabi SAW. Walaupun kamu merasa hina, kamu merasa gak ridho, kamu gak rela, itulah kami keluarga Nabi SAW bisa memberikan syafaat karena kami adalah keluarga Rasulullah SAW. Selamat, paham ya? Mudah-mudahan Allah berikan kenikmatan kita untuk cinta kepada keluarga Nabi, insya Allah.